Ternyata belum lama ini, Pak Edward mendekati kepala sekolah. Dia ingin mengeluarkan Will yang tidak bisa melakukan sihir, tapi kepala sekolah menolak. Lagi pula, dilihat dari hasilnya, Will itu sangat pandai mata pelajaran dan calon yang hebat, jadi dia tidak bisa dikeluarkan tanpa alasan hanya karena dia tidak tahu sihir. Terlebih lagi, meskipun kamu tidak bisa menjadi penyihir, dua tetap bisa bekerja sebagai pesulap atau apoteker untuk memberikan bakat untuk industri lain. Namun, Edward mengatakan bahwa masalah muncul di sini. Anda harus tahu bahwa Will yang cita-citanya tinggi. Bagaimana mungkin target seperti dia, yang tidak tahu sihir bisa berhasil? Mengatakan ini, kepala sekolah sepertinya memikirkan sesuatu. Itu sungguh meresahkan. Mengapa Anda tidak mengujinya secara pribadi? Jika dia tidak bisa lewat, terserah Anda untuk memutuskan apakah akan pergi atau bertahan di masa depan. Edward juga merasa sangat puas untuk mengenali kenyataan dan memperkuat dirinya sendiri. Ini ditakdirkan untuk menjadi permainan win-win sepihak. Namun, yang tidak dia ketahui adalah alasan mengapa kepala sekolah berani melepaskan taruhan adalah karena Will adalah salah satu yang dia bawa secara pribadi ke akademi. Dia mengetahui kekuatannya, sejak pertama kali dia melihat Will. Pada saat itu, dia tahu bahwa anak laki-laki ini bukanlah manusia biasa untuk bisa menggerakkan pedang dengan mudah. Hal ini juga membuat kepala sekolah menantikan apa yang akan dilakukan dia di masa depan. Pada saat yang sama, Will dan temannya yang belum mendapat informasi masih berada di perpustakaan. Faktanya, ada pejuang seperti Will di dunia ini. Mereka berasal dari suku kerdil dengan nama yang berbeda. Mereka tidak puas dengan kerja keras dan penindasan yang berkepanjangan serta perlakuan berbeda terhadap para elf dengan nama yang sama pecah. Dalam sejarah pengumpulan pasukan, pertempuran ini disebut pertempuran Gasalenzo. Tokoh protagonis laki-laki, yang juga seorang prajurit, sangat memahami suasana hati para kurcaci pada saat itu. Sihir untuk pantang menyerah bahkan lebih kuat dari sihir. Ajaran guru Wakuna juga merupakan kata-kata favorit sang pahlawan. Saat ini, Crater juga merasa bahwa sang pahlawan telah bekerja terlalu keras dan rambutnya telah beruban, jadi dia menawarkan bantuan kepada sang pahlawan. Tanpa diduga, Guru Edward tiba-tiba muncul dan meminta sang pahlawan untuk datang ke tempat latihan bersamanya. Guru ingin melihat bahwa sihir sang pahlawan gagal, jadi dia datang untuk mengajarinya secara langsung, di mana dia akan secara sepihak memeriksa kemampuan pahlawan. Isi kursusnya adalah memukulnya sekali dan dia akan bisa lulus. Setelah mengatakan bahwa anak itu harus putus sekolah, dia mulai mengaktifkan sihir gelapnya. Di saat yang sama, Fakuna juga dipanggil ke kantor oleh kepala sekolah, dia disuruh untuk melihatnya. Kemudian dia melepaskan sihir proyeksi, dan ketika dia melihat bahwa orang-orang di atas sebenarnya adalah Will dan Edward, dia langsung memahami sesuatu, tetapi dia tidak pertarungan itu, kepala sekolah disuruh menghentikannya. Kepala sekolah berpikir dia harus bersikap adil, menurut Wakuna, agak sulit dipercaya karena dia tahu bahwa Edward bukan hanya seorang guru biasa, tetapi orang yang paling dekat dengan magia Vander. Dia setuju dengan ide Edward. Salah satu pendatang yang gagal tetapi juga naik ke puncak menara, sangat dekat dengan puncak sihir antara keduanya benar-benar diabaikan. Jelas, ini adalah kelas yang tidak ingin dilewati oleh seorang Will. Daji. Beki. Shōheki ni ken. Mattaku motte doushi. Melihat bahwa Will tidak memiliki ruang untuk melawan, iblisnya menyelinap keluar, tetapi Edward tidak memperhatikan dan terus menghajar Will. Apa yang ingin dia tunjukkan selanjutnya adalah bahwa bahkan sihir tingkat terendah pun memerlukan spesialisasi dalam diri mereka. Ia juga dapat mengerahkan kekuatan yang besar. Meskipun Will memiliki ide untuk menghindar, tetapi dalam menghadapi ribuan serangan sihir, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya meningkat, dia akan selalu terkena, bukan untuk menyerang. Edward melakukan pengeboman yang terus-menerus. Pengeboman yang terputus-putus tidak memberikan kesempatan untuk bernafas. Ini bukan lagi bimbingan guru kepada siswa, tetapi penghancuran sepihak. Ini adalah aturan sihir yang mutlak. Namun, meski begitu, Will masih belum memiliki ide untuk menyerah. Dia merasa tidak adil tentang hal ini. Tepat ketika Will memikirkan hal ini, pada saat yang sama, iblisnya juga menemukan Craig. Dia menatapnya dengan luka di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, dia dengan cepat memahami bahwa Will dalam bahaya. Mungkin temannya membutuhkan pedang. Tepat ketika dia hendak membuka lemari, Edward juga berhenti menyerang dan menawarkannya kepada dia. Saya mengajukan pertanyaan tentang pertempuran Gazaronzo. Para kurcaci bodoh melancarkan pemberontakan dengan 10.000 pasukan. Tahukah Anda berapa banyak penyihir yang dibutuhkan untuk menekannya? Edward tidak mengerti mengapa kamu bekerja begitu keras. Sungguh alasan mulia yang ada di hatimu. Jelas jawaban ini mengejutkan Edward. Dia tidak menyangka bahwa alasan Will bertahan hanya karena cinta.
Dia langsung dengan marah menuduh Will itu bodoh hanya karena cinta yang dangkal, dia menuduh Will tidak jatuh cinta, dia menuduh Will tidak suci dan najis. Setelah berhasil mendapatkan pedangnya, hal ini pun membuat Will mengaktifkan mode serius. Melihat tangan lawan yang memegang pedang alih-alih tongkat, membuat Edward merasa sangat konyol. Ketika dia ingin terus menggunakan sihir pada Will, dia gagal. Tanpa diduga, pahlawan kungfu yang baru saja memegang pedang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia dengan mudah memotong sihirnya. Tetapi bahkan jika dia dapat memotong satu sihir, bagaimana jika ada beberapa sihir di waktu yang sama? Jika Anda menggunakan beberapa sihir untuk mulai menembak pada saat yang sama, Anda akan melepaskan penalti terus-menerus lagi. Mengatakan itu, dia sekali lagi melepaskan hukuman terus-menerus. Ternyata setelah pertempuran itu, Jenderal Kurcaci itu kehilangan semua rekan senegaranya, namun dia tetap memberikan pukulan terakhirnya. Penyihir itu mengaguminya sebagai seorang pejuang pemberani dan mengenali lawannya. Statusnya, pedang telah lama disaingi oleh Zanti. Di sisi lain, kepala sekolah juga memuji penampilan luar biasa dari seorang Will. Ia sengaja melompat ke dalam tembakan artileri yang padat untuk menyembunyikan keberadaannya, lalu menyerang titik buta dari atas, dan bahkan menggunakan tebasan berturut-turut melebihi sihir. Setelah menanam sihir baru, dia senang karenanya, dan kali ini dia melampaui sejarah dan menjadi pria magia Vander tertinggi yang menciptakan sihir paling banyak rekornya dipecahkan. Kali ini sihir asli membutuhkan Gletser infanteri ganda dalam jumlah besar. Ada banyak Gletser infanteri kembar, jadi Alphys sendiri mengeluarkan teguran. Siswa yang berkontribusi dapat menerima hadiah yang sesuai, jadi Will juga memutuskan untuk pergi berburu di ruang bawah tanah. Tapi sebelum itu, dia masih membutuhkan bantuan teman sekamarnya. Karena mungkin ada orang-orang besar di antara target perang salib ini, dia dengan cepat tiba di lantai bawah tanah keempat, setelah persiapan yang matang. Namun, yang tidak disangka oleh Will adalah dia datang hanya terlambat beberapa menit dan area luar sudah penuh siswa lain. Setelah menyadari bahwa dia akan disusul oleh orang lain jika dia terus seperti ini, Will juga memutuskan untuk berburu lebih dalam. Dia pikir dia akan menghindari bertemu teman sekelas lainnya, tapi dia tidak menyangka begitu dia mencapai kedalaman. Dia melihat seorang gadis dikelilingi oleh monster. Will mengambil tindakan tepat waktu untuk menghadapi monster-monster tersebut. Meskipun gadis itu tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa serangan barusan bukanlah sihir. Kalimat ini juga selaras dengan anak ini. Ternyata langit di dunia ini bukanlah langit yang sebenarnya, melainkan langit palsu yang dibangun oleh Yang Maha Tinggi dengan kekuatan sihir yang dahsyat. Jika penghalang itu hilang, dunia akan kembali gelap. Alasan mengapa siswa kami merespons dengan sangat keras bukan hanya karena kerinduan terhadap magia Vander tertinggi, tetapi juga keyakinan bahwa mereka dapat berkontribusi dalam jumlah kecil untuk menopang langit. Will berpikir seperti ini, Alice tiba-tiba berkata bahwa dia benar-benar telah melihat Putri Es. Itu adalah adegan yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hidupnya. Ketika dia dalam bahaya di ruang bawah tanah, temannya menyelamatkannya dari api dan air hanya dengan satu pukulan. Angka itu masih membuatnya mengingatnya tanpa henti. Hanya untuk membantu Lady Elvilia. Tidak ada keraguan dalam berburu di kedalaman, tapi sayang sekali bahkan di tempat dengan sedikit orang seperti kedalaman, itu tidak mungkin untuk menemukan infanteri kembar. Mungkin seseorang sampai di sana lebih dulu, dan bahkan sihir eksplorasi tidak berpengaruh sama sekali. Tapi ini juga terjadi, Will telah membuat penemuan baru. Menurut pengalamannya, infanteri ganda, serpihan es akan pergi pada lintasan pergerakannya. Secara umum, ukurannya hanya 0,5 hingga 1 meter. Will jelas tidak tahu sihir, tapi bagaimana dia bisa begitu yakin tentang hal ini? Dia juga mengatakan bahwa meskipun sihir itu kuat, itu tidak mutlak, terutama di tempat-tempat kompleks seperti ruang bawah tanah, dia bisa menembusnya dengan pengetahuan, kebijaksanaan dan pengalaman. Alice terkejut ketika dia melihat barisan monster. Seperti yang dikatakan oleh Will, itu ternyata adalah prajurit infanteri ganda, 6 kredit berkualitas tinggi. Monster kredit yang pernah dia tangani sebelumnya, prajurit roh jahat dengan 6 kredit dan Raja Embun Beku masih dalam jangkauan yang harus dihadapi oleh Will. Namun, setelah dia mengusulkan untuk menangani monster ini secara pribadi, Alice menasihati Will jangan pergi karena serangan fisik tidak mempan pada Frost King. Dia akan membeku saat menyentuhnya, yang bisa dikatakan sebagai mimpi buruk alami dalam pertarungan jarak dekat, jadi secara umum, hanya bisa menggunakan serangan sihir jarak jauh. Alice dengan baik hati mengingatkan Will, tetapi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Dia telah mengalahkan monster semacam ini berkali-kali. Kemudian dia mengambil posisi dan mendekati Frost King secepat mungkin. Serangan lawan hampir tidak menjadi ancaman bagi sang pahlawan.
Item sihir yang dia dapatkan dari teman sekamarnya juga berguna saat ini. Setelah berhasil memasangkan prop ke Frost King, dia juga mulai mengelilingi tubuhnya 360 derajat. Sambil menjebak semua tali pada lawan, ia juga menghindari kontak dengan tubuh. Ia juga familiar dengan rangkaian combo pengikat ini, namun karena lawan tidak bisa melakukan jarak dekat, gunakan api dan ledakan untuk melenyapkannya sepenuhnya. Frost King yang tadinya keadaan utuh beberapa saat yang lalu, sekarang hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hal ini juga membuat Will merasa bahwa itu berkat kotak item sihir teman sekamarnya. Dia tidak tahu kalau ekspresi Alice di belakangnya sedikit aneh. Naruhodo, これが無能者。似ていた噂と実態とでは、これはどう報告するべきか。たくさん手に入ったし、帰ろっか。Namun, setelah dia berpisah dari Will, Alice datang ke posisinya dan melepaskan penyamaran konyolnya. Setelah kembali ke penampilan aslinya, dia juga siap untuk membuka pintu dan memasuki ruangan misterius. Disinilah biasanya Supreme Five Feet mengadakan pertemuan. Akhir-akhir ini, semakin banyak penyerang di angkasa. Sekarang mereka sangat kekurangan kekuatan dan jumlah untuk melawan mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan spesies yang lebih unggul untuk menambah kekuatan tempur mereka. Apakah ada sesuatu yang berguna? Menanggapi hal ini, Alice mengatakan bahwa dia menemukan bakat menarik saat menginspeksi akademi hari ini. Seseorang yang tidak kompeten yang tidak bisa menggunakan sihir dari menara. Tanpa diduga, dia berkeliaran. これ以上私の周りに列種不愉快極まり頭が家庭なてめえらは手ならドワーフだって使う。なぜ貴様のような男がここにいる。未だ理解に苦しむ。 Dia berkata bahwa bagaimanapun juga, tidak perlu terburu-buru. Penghargaan ajaib akan segera hadir. Belum terlambat untuk menilai setelah melihat hasilnya. 中身のない会合は終わりだな。俺はもう行く。あなたが話してくれた少年、エルファリア様。 Saat waktunya makan, Craig tiba-tiba menemukan pemeran Will dan berharap bisa mengikuti festival sulap tahun ini. Lagi pula, sulit untuk maju ke majelis tinggi hanya dengan mengandalkan mata pelajaran yang gagal dalam ujian namun terpilih untuk memanjat menara di festival sulap. Ternyata ini adalah perayaan yang diadakan 2 tahun sekali oleh pihak akademi. Selain mengadakan berbagai kompetisi kompetitif, pihak menara juga mengirimkan orang untuk menjelajah. Oleh karena itu, festival sihir sebenarnya adalah kompetisi bagi siswa dari faksi penyihir tukar. 4 faktor yang menentukan apakah Zan dapat maju ke majelis tinggi termasuk tongkat Dewa Petir. Anda dapat melewatkan kelulusan dari akademi dan langsung menjadi anggota menara. Di masa lalu, agen penggalian juga akan muncul di festival untuk membawa bakat luar biasa ke menara ajaib. Meskipun hal semacam ini memiliki pelajaran, perasaan Will bahwa itu tidak mungkin. Lagi pula, dia hanyalah seorang pesulap. Bagaimana mungkin orang yang tidak kompeten yang bahkan tidak bisa menggunakannya bisa dipilih? Jadi kali ini dia masih memilih untuk membantu festival di belakang layar berpartisipasi dalam festival sejak kelas 2. Dia masih memikirkan hal itu sampai hari ini. Bayangan psikologis ada di sini, Will tiba-tiba teringat bahwa dia harus bekerja di malam hari. Jadi setelah dengan sopan menolak saran Crater, dia datang untuk bekerja di toko yang dibuka oleh seorang kurcaci. Ternyata karena dia tidak bisa mendapatkan beasiswa, Will sering datang ke sini untuk bekerja untuk mendapatkan uang sekolah. Tapi kali ini berbeda karena ada kekurangan orang di toko, jadi Will memanggil teman sekamarnya untuk membantu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di kampus yang merawat Will. Meskipun gajinya tidak tinggi, lingkungan di sini cukup hangat dan berbeda dari orang-orang di luar. Para kurcaci memiliki sikap yang sangat antusias terhadap protagonis laki-laki. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan sihir, mereka memiliki kepribadian yang berani dan keahlian yang terampil. Setelah bergaul dalam waktu yang lama, Will juga merasa seperti di rumah sendiri di sini. Jadi dia sangat menghormati para kurcaci. Tepat ketika dia berpikir bahwa hari ini akan berlalu dengan damai seperti biasanya, tanpa diduga, seorang tamu tak diundang tiba-tiba datang ke toko. Orang yang datang adalah 3 teratas di akademi, toko lainnya sudah penuh, jadi dia harus datang ke toko yang vulgar itu.
Saat dia mengeluh tentang hal itu, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya siswa sekolah menengah pertama yang sebenarnya bersembunyi di sini untuk bekerja. Orang yang tidak kompeten dan orang barbar adalah pasangan yang cocok menghajar mata biru di depannya, namun kurangnya kekuatan adalah salah satu alasannya dan alasan lainnya adalah mereka disisihkan sejak lama, jadi mereka melarikan diri ke dunia manusia untuk berlindung. Berbeda dengan para elf dan kurcaci yang juga merupakan imigran dari dunia lain, mereka menjadi sasaran intimidasi. Jika mereka mengambil tindakan terhadap para penyihir, identitas mereka akan terancam. Di dunia di mana sihir adalah supremasi mutlak, para kurcaci yang tidak mengetahui sihir adalah lambang dunia ini. Kali ini membuat mereka semakin tidak bermoral. Ji mengejek makanan di sini yang bahkan anjing pun tidak mau memakannya, dan baunya sangat busuk hingga tak tertahankan. Hal ini juga membuat Will tidak tahan lagi, jadi dia berjalan tepat di depan dari beberapa orang dan meminta mereka untuk menarik kembali hinaan yang baru saja mereka buat. Karena makanan ini adalah kristalisasi kebijaksanaan yang bisa tumbuh di tanah tandus, keringat para kurcaci, dan bukti kerja keras mereka di lingkungan yang keras, maka ini hal-hal tidak boleh digunakan untuk mengolok-olok yang kuat. Ini juga membuat anak itu langsung senang. Ji menendang piring ke Will dengan satu tendangan dan mengatakan bahwa hal-hal yang berbau adalah merusak pemandangan dan sangat menjengkelkan. Benarkan, keluar dari sini. Menjadi kuat juga membuat anak berambut biru semakin bersemangat. Dia sudah lama tidak dihina seperti ini. Saat dia berbicara, lingkungan di dalam ruangan langsung membeku dinding oleh sihirnya, dan kemudian dia mengembunkan bunga es. Dia berencana untuk membekukan Will menjadi patung es. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ekspresi Will akan sangat tegas dan kuat saat ini, yang juga mengejutkannya. Jadi dia itu berubah pikiran. Dia berencana untuk membiarkan Will berpartisipasi dalam festival sihir, dan dia akan melakukannya di depan semua orang. Oi, Will! 本気で怒っちゃってる。学院からお前の居場所を消してやる。かかったらドナンさんたちに謝ってくれ。 Karena syarat untuk mengikuti kompetisi ini adalah total poin masing-masing tim mencapai 21.000 poin, maka Crater mengundang Hong Mao untuk bergabung dengan timnya, tidak menyangka dia terlalu memikirkannya. Dia tidak mengerti kenapa Will juga. Meskipun sangat menyesalinya di tim, sudah terlambat untuk berkumpul kembali sekarang karena tuan rumah kompetisi sudah mulai memperkenalkannya. Aturan kompetisinya berbeda dengan kompetisi reguler lainnya. Ini adalah kompetisi beregu yang sebagian besar terdiri dari 3 orang. Pada awalnya, semua tim akan diteleportasi secara acak keluar. Tergantung pada lingkungan tempat tersebut, lingkungannya akan berbeda. Namun, apapun jenis tempatnya, ada jebakan dan mekanisme yang dirancang khusus oleh guru sekolah. Pada saat itu, tim yang bertahan akan pergi ke arena pusat. Selama Anda memenangkan mahkota di akhir, Anda akan menjadi pemenangnya. Saya tidak boleh mengatakannya secara langsung di sini, nyatanya ada 4 tim yang sangat patut diperhatikan dalam kompetisi ini. 3 tim pertama tentu saja dipimpin oleh 3 tim teratas di kelasnya, dan yang terakhir adalah tim yang telah menarik banyak perhatian dalam arti lain, yaitu tim ke-6 di mana Will berada. Orang-orang yang tidak kompeten yang tidak tahu sihir sebenarnya bisa datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Will tidak memperhatikan pelecehan dan keraguan saat ini, karena hanya ada satu hal yang harus dia lakukan sekarang, yaitu mengalahkan mata biru kelas 3 dan memenangkan permainan. Semua tim mulai berkerumun untuk bergegas ke medan perang. Apa yang menunggu mereka di level pertama adalah formasi batu raksasa yang terdiri dari gajah iblis. Dihadapkan dengan gajah iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menindas mereka seperti tembok tinggi, tim Will adalah yang pertama bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi, mau tidak mau membayangkan bagaimana bisa seorang pria yang biasanya gagal dalam ujian mengalahkan gajah iblis. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka biasanya gagal dalam ujian tersebut karena sebenarnya kekuatan Will tersebut adalah soal sihir terletak pada pertarungan jarak dekat. Diiringi sambutan Kraid, Will juga membawa setelah masuk ke dalam sarung tangan ajaib yang dilemparkan oleh lawan, kawanan gajah iblis itu langsung hancur hanya dengan satu pukulan. Operasi yang keterlaluan membuat semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai kristal itu sama sekali. Adegan yang terjadi di dalam bola adalah orang pertama yang menerobos Stonehenge. Itu adalah orang yang tidak kompeten yang tidak mengetahui sihir dalam game ini. Kemudian tim Will dengan cepat sampai di area gurun berbatu tingkat kedua. Mekanisme kuncinya adalah susunan patung batu tipe tanah. Mereka akan melakukan serangan jarak jauh di titik tertinggi tebing, yang mungkin agak sulit bagi Will yang tidak mengetahui jarak jauh. Tapi untungnya, dengan kerjasama sihir Kraid, dia bisa menggunakan pedang terbang untuk melakukan serangan jarak jauh tanpa batasan. Bahkan jika sudut dari patung batu itu terlalu rumit, dia bisa mencapai serangan 100%. Segera setelah membunuh batu terakhir mekanisme patung, tim utama berhasil melewati level kedua dan sekali lagi jauh di depan semua orang. Meskipun penampilan Will sangat mengesankan, banyak orang tidak mau mempercayainya, berpikir bahwa hanya sihir Kraid yang sangat kuat.
Di saat yang sama, tim berambut biru juga mendengar berita bahwa Will memimpin. Dia tidak panik, malah menunjukkan ekspresi aneh karena dia tidak mengerahkan kekuatannya sama sekali. Will akhirnya mencapai tingkat kebijaksanaan sihir terakhir. Mekanisme di lautan pohon ini dibuat oleh Tuan Edward sendiri. Meskipun bervariasi dan tidak memiliki aturan, untuk Will yang telah mengalahkan Edward, ini mekanismenya hanya sebatas nama saja. Dia dapat dengan mudah melewati level hanya dengan mengayunkan pedangnya untuk saling membatalkan. Will di sisi lain hendak mencapai arena saat ini, namun menurut aturan, semakin dekat ke akhir, semakin mudah untuk bertemu musuh, sehingga setiap tim akan resmi bertarung di lautan pohon ini, jadi Will memutuskan untuk tetap di depan dan kemudian menyergap dan kemudian menggunakan keunggulan medan. Tepat ketika dia memikirkan hal ini selama pertempuran misteri, sebuah serangan tiba-tiba melewatinya. Ketika Will melihat ke atas, dia menemukan bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Lan Mao, yang duduk di kelas 3. Tanpa diduga, lawannya lebih awal dari mereka, temannya terkejut saat ini, tapi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Musuh melepaskan serangan kedua. Dia ingin benar-benar mengalahkan Will di sini dan mempermalukan di depan seluruh sekolah. Saat dia memikirkannya, tanpa diduga, Hong Mao, yang sudah lama terdiam, akhirnya mengambil tindakan. Dalam sekejap, semua kerucut es di sekitarnya mencair. Kemudian, dengan semburan sihir api ini, dia mengarahkan tongkatnya ke lokasi Blue Mao. Will termasuk dalam jangkauan serangan. Ketika Will sadar kembali, dia menemukan bahwa daerah sekitarnya telah menjadi lautan api dan rambut biru telah lama menghilang. Namun pada saat ini, rambut merah tiba-tiba mengusulkan untuk berduel dengan Will. Will sedikit bingung, bukankah mereka adalah rekan satu tim? Dia harus bertarung nyat, tetapi Hong Mao mengingat semua yang terjadi kembali lalu ternyata saat orang-orang menertawakannya, Hong Mao justru berpikir untuk melindungi Will. Masa kecilnya. Sedangkan untuk menjadi Magi Avander, dia tidak ingin terlibat dengan orang lain, tidak melakukan apapun kecuali menerima perlakuan dingin dari semua orang hanya karena dia tidak tahu sihir. Melihat adegan ini, Guru Edward yang berada di antara penonton terkejut karena dia tidak ingat bahwa rambut merah bisa memanggil penjaga elang api, dan sepertinya pemadam kebakaran juga terkejut. Meskipun dia tidak berbakat seperti tiga teratas di kelas, tapi kali ini Hong Mao tidak diragukan lagi berhasil setelah melihat penampilan wanita itu. Saat ini, Hong Mao tiba-tiba tersipu. Kulitnya terekspos secara brutal. Namun, bukan giliran si rambut merah yang mengatakan ini. Bukan karena pertarungan mendadak di antara kalian sehingga beruntung bisa memenangkan lawannya, dia selalu merasa bahwa itu bukan Lan Mao sendiri, dan tebakannya memang benar. Dalam permainan, Lan Mao muncul dengan aneh di mana-mana di lapangan. Saat itu, semua orang bingung. Mengetahui bahwa ini hanyalah tiruan yang dibuat oleh Lan Mao, kecuali Lu Mao, yang juga berada di peringkat 3 teratas di kelasnya, meskipun dia melihatnya, triknya dan mengalahkan klone dengan mudah, berhasil menahan semua tim. Di saat yang sama, di penghujung pertandingan, dipimpin oleh Lan Mao tim pun berhasil menjadi tim pertama yang datang selangkah lagi dari posisi pertama. Tepat ketika tuan rumah hendak mengumumkan